Kembali lagi sama saya di sini. Tentunya kita masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini akan membahas kekejaman seorang ibu kandung. Ibu kandung? Iya, kekejaman seorang ibu kandung. Kekejaman seorang ibu kandung yang tega melakukan hal sadis terhadap anaknya. Hal sadis apa sih? Kok bisa ya? Motifnya apa? Kok bisa dia sampai melakukan hal seperti ini? Dan hukuman apa yang dia terima setelah melakukan kekejaman terhadap anak-anaknya? Anak-anaknya berarti bukan cuma satu ya? Berapa anaknya yang dilakukan hal kekejaman seperti ini? Kita langsung lanjut aja dan gak usah lama-lama. Kita langsung cerita ke Kilas Kisah Nyatanya. Wanita ini bernama Christina Marie, lahir pada 2 September 1971. Si Christina ini dikabarkan saat dia kecil, dia ini pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual dari saudaranya sendiri pada saat dia berusia 7 dan 13 tahun. Bahkan pada saat remaja, pada saat dia mungkin usia 13-14 tahun ini, dia juga pernah dilecehkan lagi oleh tetangganya. Sehingga hal itu membuat dia sangat depresi dan akhirnya dia melarikan dirinya terhadap obat-obatan dan minuman terlarang. Tidak hanya mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minuman beralkohol, si Christina ini dia terjerat kehidupan seks bebas. Pada tahun 1987, dia ini hamil anak pertamanya pada saat dia berusia 16 tahun. Tetapi 1 tahun setelah dia melahirkan, anak ini terpaksa dititipkan oleh atau diadopsi oleh keluarga lain karena dia tidak mampu untuk membiayai si anak yang pertamanya ini. Untuk melanjutkan kehidupannya ini, si Christina bekerja sebagai salah seorang perawat di rumah sakit dan bahkan dia mendapatkan lisensi sebagai seorang perawat. Setelah bekerja sebagai seorang perawat ini, si Christina ini berpacaran dengan seorang yang bernama Timothy Thompson. Nah, dia tuh hamil dengan si Timothy Thompson ini dan dia melahirkan anak keduanya ini pada tahun 1991. Tetapi sebelum dia melahirkan si anaknya ini, dia tuh sudah pisah dengan si Timothy ini. Akhirnya dia berpacaran dengan John Rings. Nah, saat dia ini sudah melahirkan si anaknya ini yang dalam kandungannya ini yang diberi nama dengan Justin, akhirnya dia menikahlah dengan si John Rings ini. Gak berapa lama kemudian dia pun hamil anak ketiga yang diberi nama Shelby atau seorang anak perempuan di sini. Karena kehidupan rumah tangganya yang tidak begitu baik dan adanya masalah ekonomi, akhirnya si Christina dengan Jones ini dia terpaksa harus bercerai. Sedangkan si Christina ini sendiri akhirnya dia ikut atau pindah tinggal bersama dengan ibunya. Pada tahun 1997, dia ini entah mendapatkan bisikan gaib dari mana, bisikan setan dari mana, akhirnya dia ini memutuskan untuk membeli obat-obatan penenang seperti morfin. Dia juga mengambil si kalium klorida dalam bentuk suntikan ini. Katanya sih di rumah sakit tempat dia bekerja ya, entah gimana caranya dia bisa mendapatkan si suntikan obat yang mematikan itu. Kalian tahu gak sih obatnya ini buat apa sebenarnya dia beli? Iya, obatnya ini digunakan sama dia untuk ngebunuh si anaknya ini. Bukan cuma 1 anak, 2 anak yang ikut si Christina, yaitu Justin sama Shelby. Bayangin ya, dia ngambil seperti itu cuma untuk melakukan hal gila itu. Akhirnya hal gila itu terjadilah pada tahun 1997. Di sini, si Christina melakukan dulu terhadap anaknya yang paling gede, yaitu si Justin. Pada saat itu si Justin berusia 5 tahun. Si Justin ini disuntikkanlah si kalium klorida ini ke si Justin. Dan tentu saja si Justin ini mengalami rasa terbakar di dalam dirinya dan dia sangat merejang kesakitan. Tahu nggak? Si Christina ngapain? Dan santainya dia ngambil morfin. Dia ambil morfin, dia suntikanlah ke si anaknya ini. Dia bilang, aku gak tega melihat anak aku mengalami kesakitan. Ya kalau misalkan kamu gak tega, kamu ngapain nyuntikin si kalium klorida itu sama anak kamu? Udah tahu kan itu pasti menimbulkan rasa sakit terbakar yang sangat amat panas gitu. Kenapa kamu bisa-bisanya bilang kamu gak tega? Ya harusnya dari awal kamu gak usah ngelakuin itu dong. Akhirnya tidak sampai itu saja. Si Justin ini akhirnya dia harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian pembunuhan ini berlanjut terhadap ke anak keduanya, yaitu si Shelby, seorang anak kecil yang masih berusia 2 tahun. Dia bilang gini,
Aku nggak tega saat melihat Justin mengalami rasa terbakar yang sangat amat panas. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak membunuh Shelby. Tidak membunuh Shelby dengan cara menyuntikkan morfin atau menyuntikkan kalium klorida. Tetapi si Christina ini tetap membunuh si Shelby. Dengan cara apa? Dengan cara mencekiknya. Karena dia berpikir itu adalah cara satu-satunya agar anaknya tidak mengalami kesakitan. Ya kali ya, namanya orang dibunuh, dicekek, atau diapain aja, itu pasti akan tetap mengalami rasa kesakitan. Kok tega banget ya dia sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan 3 kali dan 2 anaknya ini ikut dengan dia. Kok dengan kejamnya dia bisa melakukan hal itu sama kedua anaknya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian si Shelby ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak selang-lama dari itu dia membuat sebuah catatan pengakuan bahwa dialah yang membunuh kedua anaknya itu. Akhirnya dia juga sudah membeli beberapa obat-obatan penenang. Di sini akhir dia meminum sebanyak 19 sampai 20 butir. Dia minum itu semua si obat-obatannya itu. Dan di situ juga tertera itu adalah surat pengakuan bunuh diri dia. Selain dia sudah membunuh kedua anaknya itu. Tetapi di sini mungkin malaikat maut itu entah mau memberikan keselamatan sama dia atau gimana ya. Mungkin malaikat maut itu berpikir kamu tuh nggak cukup dengan cara seperti itu. Akhirnya si Christina ini setelah 19 jam dia berhasil bertahan hidup. Dan hal itu diketahui oleh ibunya. Jadi dia tuh udah pingsan di kamarnya bersama dengan kedua anaknya yang terbaring di atas kasur. Si ibunya ini datang. Ibunya datang langsung membawa dia ke rumah sakit dan menyelamatkan dia. Walaupun ibunya sudah membaca si catatannya ini. Akhirnya si Christina pun dia ditangkap. Setelah dia sembuh dari rumah sakit, dia ditangkap karena dia harus menjalani hukuman dia. Tibalah persidangan dia dimulai pada Juni 1998. Di sini si Christina ini meminta kepada pengacaranya jangan membela dia karena dia mengakui atas kesalahannya dia sendiri. Dia mengaku di sini dia sangat begitu depresi. Iya ya, dia harus mengakui kesalahan dia. Gimana enggak? Karena itu buktinya semuanya sudah ada. Kenapa dia harus mengelak? Dan kenapa pula ya, aneh juga ya, dia kenapa sih kalau misalkan memang dia depresi, ya udah anaknya tuh mending dititipin ke orang lain atau bagaimana ya, jangan sampai dia melampiaskan hal kejam seperti itu terhadap kedua anaknya sendiri. Dan si Christina ini akhirnya dihukumlah eksekusi, yaitu hukum eksekusi dengan suntikan kalium klorida, suntikan yang mematikan yang dia menyuntik kepada anak pertamanya si Justin. Akhirnya si eksekusi itu pun dijatuhkanlah pada tahun 2020. Oke, itu dia kilas kisah nyata hari ini. Kali ini yang saya ceritakan kekejaman atau tega banget ya seorang ibu melakukan hal seperti itu kepada anaknya. Menurut kalian gimana nih? Apakah harusnya si Christina ini memang sudah meninggal atau sudah dia harusnya dicabut nyawanya pada saat dia mengkonsumsi si obat-obatan penenang yang jumlahnya cukup banyak itu, atau memang seharusnya dia diselamatkan kemudian dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan cara dia membunuh diri, dengan cara dia dieksekusi dengan suntikan kalium klorida yang dia berikan juga kepada anak pertamanya. Apakah memang harus seperti itu? Tuliskan ya jawaban kalian atau komen kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share video ini, dan tentunya untuk tetap subscribe ya biar kalian dapat notifikasi pada saat aku upload videonya. Oke, sekian, aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton dan klik video ini dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.